warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah Fid Darsi Tsamini. Ya. Jadi sekarang kita akan membahas pelajaran yang ke-8, Ad-Darsus Tsaminu. Oke, di sini ada al-mufradu dan ada al-jam'u. Al-mufradu ini artinya single atau satu orang, satu barang atau sebuah saja. Sementara al-jam'u ini adalah banyak, tapi maksud daripada jamak di sini adalah dua ke atas, ya. Dua di atasnya dua kecuali nanti al-mutakallim, kecuali nahnu itu. Ini artinya kalau 3, 4, 5 dan seterusnya itu sudah masuk unsur jamak. Karena di dalam bahasa Arab itu ada single, kemudian atau al-mufradu, kemudian ada al-musanna, bentuk keduanya atau dua. Misalnya 2 orang, 2 pulpen, 2 buku dan seterusnya. Kemudian ada ini 3 buku, 3 orang, 3 mahasiswa, 3 petani dan seterusnya. Nah, lanjut kita lihat di sini ada al-ghaibu. Nah, ghaib itu artinya yang gaib, artinya yang tidak ada di tempat. Kalau biasanya disebut dengan orang ketiga, jadi orang yang dibicarakan. Nah, di orang ketiga ini ada yang muzakkar, ada pula yang muannas. Nah, sekarang kita lihat yang muzakkar. Hamidun zahaba. Nah, di sini ada hamidun, ada zahaba. Zahaba ini fi'il, sementara hamidun adalah isim. Nah, oleh karena itu, karena diawali oleh isim, maka kalimat ini namanya adalah kalimat ismiyah atau jumlatul ismiyah. Sehingga ini adalah mubtada'nya dan zahaba ini adalah khabarnya. Nah, khabarnya ini pula terdiri dari jumlatul fi'liyah. Kenapa? Karena di zahaba ini ada 2 unsur. Ada unsur fa'ilnya dan ada unsur fi'ilnya. Lalu mana fa'ilnya sini? Ya, di sini tidak kelihatan, namanya mustatir, tersembunyi dia. Tapi sebenarnya ini ada domirnya, domir mustatir namanya huwa. Ya, itu ya. Jadi keseluruhannya adalah jumlatul ismiyah. Kemudian untuk jamaknya karena 3 orang, ada 1 ada Hamid, 2 ada Hasim, 3 ada Ali, makanya 3 orang, maka memenuhi unsur jamak. Sehingga karena ini adalah khabar, maka ini pun harus jamak. Ketika mubtada'nya jamak, maka khabarnya pun jamak. Nah, oleh karena itu di sini tanda jamaknya adalah waw. Nah, ini waw ini merupakan fa'ilnya ya. Jadi sini ada 2 unsur. Pertama adalah fi'il itu sendiri, zahaba sampai zahaba, ba. Terus fa'ilnya adalah waw ini. Nah, kenapa menjadi dhammah? Karena diikuti oleh waw, ya. Oke. Sehingga Hamidun wa Hasimun wa Aliyun zahabu. Nah, sebenarnya itu ada musananya, musana. Misalnya kalau 2 orang, misalnya Hamid sampai Hasim saja, maka sini khabarnya adalah zahaba, tapi belum dibahas di sini. Mungkin ada di juz 3 nanti. Oke. Jadi kalau untuk muzakkarnya itu adalah, misalnya kalau sini yang mufradnya adalah zahaba, musannadnya adalah zahaba, sementara jamaknya adalah zahabu. Zahabu gitu. Nah, sementara untuk muannasnya, untuk muannas perempuan, ini laki-laki tadi ya, ini perempuan. Nah, ini lihat Aminah, itu nama perempuan. Kalau ada nama laki-laki Aminah, ya perlu dipertanyakan orang Indonesia misalnya kalau seperti itu. Nah, untuk Aminah ini juga mubtada'nya, karena ini adalah mubtada'nya muannas, maka khabarnya pun muannas. Nah, sehingga pasangannya adalah zahabat ditambahkan ta sukun.
Nah, di ta sukun ini bukan merupakan sebagai fa'il, bukan, tetapi dia adalah sebagai alamatut ta'nisi. Dia ini sebagai tanda bahwa dia ini adalah muannas, itu bukan fa'il. Lalu mana fa'ilnya? Fa'ilnya sama di atas tadi, dia juga mustatir, tersembunyi. Ya, jadi domirnya itu adalah domir tersembunyi. Ya, kira-kira apa? Jadi hiya gitu ya. Lalu jamaknya juga seperti itu. Amina wa Zainabu wa Maryamu zahabna. Maka jamaknya ini adalah zahabna. Kalau musananya apa? Kira-kira zahabata. Jadi zahabat, zahabata, zahabna itu. Oke. Selanjutnya untuk al-mukhatabu, ya, al-mukhatab. Mukhatab ini adalah orang yang kita temani bicara. Jadi hadap orang yang di hadapan kita, di mana dia memperhatikan betul apa yang kita perintahkan, apa yang kita omongkan, apa yang kita informasikan. Itu namanya al-mukhatab. Jadi muzakarnya adalah misalnya anta. Anta itu kan artinya kamu, di depan, ya, berhadapan, kamu laki-laki. Nah, sehingga khabarnya atau domirnya nanti adalah zahabta. Nah, untuk zahabta ini di sini ada dua unsur. Pertama, zahabat itu sendiri, kemudian tanya. Tanya ini adalah fa'ilnya. Kemudian zahabat ini adalah fi'ilnya. Ya. Demikian juga untuk jamaknya antum. Nah, antum itu karena ini adalah tadi sendiri, maka kamu. Kalau ini adalah kalian. Kalian atau kamu, banyak orang, lebih dari 3 orang, 3 orang lebih gitu, 3 orang ke atas, maka antum namanya. Artinya kalau bahasa Indonesianya kalian, tapi laki-laki. Nah, untuk kabarnya atau pembentukan tasrifnya adalah zahabtum. Zahabtum ya. Jadi zahabtum ini ada unsur fiilnya, ada unsur fa'ilnya. Fa'ilnya itu adalah tum. Tetapi sebenarnya kalau lebih detail lagi, di zahabtum ini ada 3 unsur. Ada ini fiil, kemudian di tu ini adalah inilah yang merupakan fa'ilnya, fa'il. Sementara mim ini adalah alamatul jam'i. Ini sebagai tanda bahwa ini adalah sebagai jamak gitu. Tetapi sebagai pemula, maka tum inilah yang kita anggap sebagai sebagai fa'ilnya gitu. Jadi ketika ditanya mana fa'ilnya, katakan saja tum. Tetapi kalau ada orang bertanya lebih detail lagi, bahwa ta ini adalah fa'ilnya, sementara mim ini adalah tanda sebagai jamaknya gitu. Kemudian untuk anas, perempuan, anti, jadi kamu perempuan. Jadi domirnya adalah zahabti, zahabti. Jadi tadi kalau laki-laki ta, perempuannya ti, gitu saja. Ya, sama saja. Jadi ti ini adalah merupakan fa'ilnya untuk muannas mufrad yang mukhatab. Kemudian antunna. Antunna ini adalah kalian perempuan. Jadi domirnya adalah tunna, zahabtunna. Jadi zahabtunna ini sama di atas ini ada 3 unsur pada hakikatnya, fiil, fa'ilnya di ta ini, nanya ini adalah merupakan jamak daripada tanda daripada jamaknya, jamak untuk muannas gitu. Tetapi sebagai pemula cukup bila saya tunna itu sudah merupakan fa'ilnya. Oke. Kemudian al-mutakallim. Al-mutakallim adalah orang yang berbicara. Orang yang berbicara, orang yang memberikan informasi. Di sini untuk al-mutakallim ini muzakkar dan muannas itu sama saja. Mau yang laki-laki atau yang perempuan yang berbicara sama saja. Yang membedakannya adalah hanya mufrad dan jamak. Nah, ini mufradnya ana, itu artinya saya. Jadi hanya satu orang, saya sendiri yang mengatakannya, yang berbicara, yang melakukannya, yang memberikan informasi. Nah, oleh karena itu pasangannya adalah tu, fa'ilnya nanti. Ana zahabtu, ya, ana zahabtu. Ya. Sementara untuk jamaknya al-mutakallim ini adalah nahnu. Nah, nahnu di sini sebagaimana saya katakan dari awal tadi, sejak awal, nahnu ini 2 orang itu sudah bisa dikatakan jamak. Misalnya ada saya dan teman saya satu orang lagi, maka itu sudah dikatakan nahnu. Jadi kami berdua, artinya kami berdua ini mengatakan seperti ini.
Nah, kami berdua datang, kami berdua makan, kami berdua berbicara, kami berdua belajar dan seterusnya. Maka domirnya adalah na, inilah merupakan fa'ilnya. Berarti zahabna, nahnu zahabna. Jadi ini sukun ya di sini ya, nahnu zahabna. Oke, kami telah datang. Oke, kita langsung ke tamarin ya. Tamarin adalah latihan-latihan ya, tamarinu, tidak tanwin. Oke. Akmilil jumalal atiyata biwada'il fi'li zahaba. Ya, akmil artinya lengkapi ya, sempurnakan kalimat kalimat-kalimat berikut biwad'i, dengan meletakkan fi'il zahaba. Jadi kita masukkan zahaba fil faragi bada isnadihi. Jadi pada setiap yang kosong yang terikat ila pada domirnya. Jadi perhatikan domirnya munasibi, al-munasibi ya, yang sesuai tentunya ya. Oke. Awalan yang pertama aina tullabul jududu. Ya. Kemana atau di mana ya? Di mana mahasiswa baru. Nah, karena ini adalah jamak dan merupakan muzakkar, maka ini dipakai ini. Jadi apa? Ditambahkan waw tadi kan sebagai tanda jamaknya, fa'ilnya. Berarti zahabu ilal mudiri, yaitu mereka pergi ke kepala sekolah atau direktur. Nahnu berarti mutakalim jamak. Nah, kalau pasangannya ilal mal'abi berarti main ya, main di lapangan. Apa namanya? Zahaba ya. Ya, berarti nahnu zahabna ilal mal'abi, kami pergi ke lapangan. Oke. Aina titik-titik ba'dad darsi ya ikhwani. Ya, ini kan jamak. Tetapi orang yang kita temani bicara jamak, tetapi ya berarti antum kan. Berarti aina ya zahabtum ba'dad darsi ya ikhwani, saudara-saudaraku gitu kan. Ini ada istifham, kemudian titik-titik ila sukil yauma ya abi, berarti yang panggil abi sama juga, berarti al mutakallim ini berarti al mukhatab, kita orang teman bicara, lalu satu orang dan laki-laki berarti ta gitu kan. Azahabta ila sukil yauma ya abi, apakah anda pergi ke pasar hari ini bapakku gitu kan. Kemudian ini ada ana, berarti al mutakallim mufrad itu. Ma ini kalimat negatif, misalnya ana ma zahabtu, itu kan tadi kan ana ma zahabtu ilal maktabati al yauma, saya tidak pergi ke perpustakaan hari ini itu. Ya, ummi berarti kalau seperti ini kondisinya berarti kita yang membicarakan tentang dia ya, dan ini adalah perempuan ya, berarti ummi zahabat ilal mustashfa. Kemudian yang ditanya adalah li ziyarati khalati kunna ya banati. Ya, ini banati ya, berarti perempuan yang kita temani bicara, berarti antunna kan. Nah, berarti azahabtunna ya. Ya. Azahabtunna li ziyarati khalati kunna ya banati. Ya, apakah kalian pergi menziarahi ya bibi kalian, wahai anak-anak putriku gitu kan, anak-anak perempuanku atau para gadisku gitu. Kemudian ini akhi ya, akhi berarti juga kita berbicara orang ketiga ini, tapi satu orang, berarti langsung saja zahaba akhi ilal matari ya, jadi saudaraku pergi ke bandara itu. Ini akhawati berarti muannas ya, muannas dan jamak ya, kita bicarakan juga dia juga ya kan, berarti akhawati zahabna
ilal kulliyati. Ya, saudara-saudariku pergi ke fakultas. Ini ada istifham. Kemudian itu adalah Aisyah, berarti orang yang kita temani bicara, dan muannas gitu kan. Berarti azahabti, ya, azahabti ilal madrasati ya Aisyatu, ya gitu ya. Oke. Latihan kedua, akmilil jumalal atiyata biwad'i fi'lil madi munasibin fi kulli minal amakinil khaliyati. Oke, jadi sama tadi ya. Kita disuruh lengkapi, kita sempurnakan dan meletakkan fi'il madi yang sesuai pada setiap tempat-tempat yang kosong. Jadi kita harus sesuai ya. Misalnya ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan, kemudian ini kan artinya azan. Apa berkaitan dengan ini? Berarti mendengar ya. Berarti asami, ini kan yang ditanya adalah Muhammad. Artinya mutakallim, al-mukhatab dan laki-laki gitu kan, muzakkar. Berarti ta gitu ya. Ya, berarti asami ta. Ya, asami'tal azana ya Muhammadu. Ya, kemudian ini nahnu ya. Nahnu la'ibna quratas sallatil yauma. Ya. Kemudian ini yang ditanya adalah ibunya, ya. Ibunya berarti ditemani bicara tetapi perempuan satu gitu kan. Berarti apa nih? Mencuci ya. Oke. Mencuci gasala, berarti agalasti, ya. Apa nih? Ya, agasalti ya, agasalti kumsani wa manadili ya ummi, ya. Apakah Anda mencuci kemeja-kemejaku dan sabut tanganku ya ibu, wah ibu gitu kan. Ya, kemudian titik-titik al-mudarrisu darsa ala saburati. Ini kalau seperti ini kondisinya, ini kalau kosong di depan ini akan bisa jadi nih jumlatul fi'liyah, sehingga sini kataba ya. Katabal mudarrisu darsa ala saburati. Jadi guru menulis pelajaran di atas atau di papan tulis gitu. Ana, ya. Berarti babal fasli, ya. Jadi saya membuka ya. Ana fatahtu babal fasli wa hamidun wa hisamun wa bilalun fatahu, jama tadi ya, tambahkan waw dan alif, fatahu an-nawafiza. Ya, jadi Hamid, Hisam dan Bilal membuka jendela, saya membuka pintu kelas itu. Kemudian kita lihat yang dituju berarti ya, berarti ini kan al-mukhatab tapi perempuan gitu, dan jama. Jadi sini dan ini ada pertanyaannya. Misalnya afahimtunna itu kan, karena ini yang ditanya pelajaran. Afahimtunna darsa, ini maf'ulun bihi-nya. Afahimtunna darsal jadi jadida, ini kan tadi kan mansub, makanya mansub juga. Ad-darsal jadida jayyidan ya banatu gitu kan. Itu, apakah kalian faham pelajaran dengan baik, pelajaran baru dengan baik, wahai putri-putriku gitu. Zamilati, ini jama, ini jama muannas salim dari kata zamilun. Ya, zamilun. Kalau perempuannya zumalau, kalau perempuannya ini kan jama muannas salim, maka zamilatun gitu kan. Tetapi karena ini ku mendomir saya ana, maka zamilati, ya. Berarti ini jama, ya, jama. Tetapi ini kita bicarakan teman-teman kita ini, berarti yang kita bicarakan adalah al-ghaibu, sehingga karena jama maka gimana tadi? Ya, zamilati kharajna minal fasli ba'da darsi gitu. Jadi teman-temanku keluar dari kelas setelah pelajaran. Kemudian yang ke-8 ini titik-titik ada pertanyaan. Quran ba'da salatil fajri ya abanati. Ini kan jama dan laki-laki, dan
mukhatab itu kan, ada ya-nya. Kalau ada ya itu berarti kita temani bicara dia itu. Oleh karena itu aqra'tu ini kan jamak. Aqra'tumul Qur'ana maf'ulun bih ba'da salatil fajri ya abanai gitu. Oke, akhi ya ini berarti al-ghaib, tapi satu orang. Akhi ini berarti surah, berarti titik surah Rahman, menghafal ya, hafiza yahfazu. Akhi ya hafiza surat ar-Rahmani ya, menghafal surah Rahman. Nah, ana titik qalami walakinnani ma wajadtuhu. Apa nih? Oh, dia mencari ya. Ana misalnya ini mencari bahasa ya, keadaan mencari. Ana bahastu ya kan, ana ya. Ana bahastu an qalami walakinni ma wajadtu. Saya mencari pulpenku tetapi saya tidak mendapatkannya. Hu-nya kembali ke pulpen. Wajadtahu ma wajadtahu. Oke. Kemudian ini titik-titik hadhihi berarti ini man ya. Ya, man ini kan al-hayyatu ya, ular ya, berarti membunuh. Man qatala hadhil hayyata. Ya. Siapa yang membunuh ini hadhih ini adalah maf'ulun bihnya dan hayyata ini adalah badalnya sehingga tetap mansub. Man qatala, man qatal ini, man ini fa'ilnya. Man qatala hadhil hayyata. Oke, siapa yang membunuh ular ini? Itu. Kemudian ada qahwa ya, qahwa berarti diminum ya. Terus yang dituduh adalah Maryam, berarti khatab tapi muannas ya. Oleh karena itu asyaribtil qahwata ya Maryamu, yaitu. Kemudian zumalai jamak tapi muzakkar ya, sehingga mauzu wa ana. Oke. Zumalai akalu ya gitu kan, zumalai akalul mauza wa ana akaltul inaba ya, teman-temanku makan pisang dan saya makan anggur itu. Kemudian 14 ada Fatimah, kemudian ada anaknya, putrinya, bil asa dengan tongkat, berarti memukul ya. Ya berarti darabat ya gitu kan, darabat Fatimatu ya, artinya Fatimah memukul. Bintaha ini maf'ulun bihnya ya, bintaha bil asa dengan tongkat itu. Oke, latihan 3 ta'ammal, perhatikan, renungkan, teliti baik-baik, lihat, cermati dan lain sebagainya. Zahaba ini adalah merupakan zahaba sama dengan fi'il, jadi zahaba ini fi'il, kemudian ada tambahnya domir mustatir, domir tidak nampak, itu adalah merupakan fa'il. Jadi di zahaba ini saja ada dua, ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, tetapi merupakan domir mustatir, tidak tampil atau tersembunyi dia, jadi bukan kacang sembunyi ya. Ya, kemudian zahabu, zahaba yang merupakan fiilnya, kemudian wau itu merupakan fa'ilnya sebagai saya katakan tadi. Zahabat ini adalah fiilnya, kemudian tanya adalah ya, ini tanya adalah alamatut ta'nis, merupakan tanda ta'nisnya, bukan sebagai fa'ilnya. Kemudian domir mustatir inilah yang merupakan fa'ilnya. Apa domirnya? Adalah hiya, tetapi tersembunyi, tidak ditampakkan. Oke. Zahabna. Jadi zahaba fiil, kemudian nanya dalam merupakan fa'il, kayak gitu. Zahabta, kotanya merupakan fa'il. Kemudian zahabtum. Ini disebutkan tadi, tun ini adalah fa'ilnya, mim ini adalah tanda sebagai jama', alamatul jam'i. Itu sudah semakin jelas ya. Zahabti itu zahaba itu fiilnya, kemudian ti adalah fa'ilnya. Oke. Zahabtunna ya, tu ini sama juga tadi sebutkan tadi, itu tun adalah fa'ilnya, na ini adalah alamatul jam'i sebagai tanda jamaknya, tapi sebagai pemula tunna ini bisa kita katakan sebagai fa'il pemula. Insyaallah kalau kita sudah katakan itu fa'il itu tidak ada yang bertanya, orang sudah paham kok gitu.
Zahabtu, tu-nya adalah fa'il. Kemudian zahabna, na-nya adalah merupakan fa'il. Oke ya. Di bayi-bayi nanti hafal baik-baik. Tapi bagus juga kita hafal itu, hafal sambil lari-lari. Misalnya huwa zahaba, huma zahaba, hum zahabu, ya. Hiya zahabat, huma zahabata, hunna zahabna, anta zahabta, antuma zahabtuma, antum zahabtum, anti zahabti, antuma zahabtuma, antunna zahabtunna, ana zahabtu, nahnu zahabna, kan begitu anunya. Oke. Ayyin, ya, ayyin, tentukan ya. Ayyinil fa'ila fima yali, tentukan fa'il-fa'ilnya ya. Tentu ini fa'ilnya itu berarti untuk ana, pengganti domir ana kan? Na, nahnu, ti, anta, tunna, ya, tunna tadi ya, antunna, wau, jamak muzakkar. Ini anu ya, hum ya, sama hum itu. Kalau na, ya, muannasnya, ya, tum, kalian, muzakkar. Ini di sini tertampal tapi domir mustatir, ya, tunna, ta. Di sini domir mustatir juga, muannas. Ini wau, domir mustatir muzakkar, domir mustatir muannas. Oke. Kemudian yang kelima, minad dhamairil muttasilati. Ini adalah di antara ini di antara domir-domir yang mutasil, yang bersambung gitu. Artinya ini kan tadi sambung ini. Jadi fiil sambung dengan domirnya. Nah, yang pakai ta, ya, yang pakai ta itu zahabta, zahabti, zahabtu, zahabtum, zahabtunna. Nah, tu ini kan domirnya, domir ta ini. Tunna juga domir ta. Sebenarnya kalau seandainya ada musananya ini, itu juga zahabtuma, zahabtuma ini mesti ada tambahan lagi, tapi kan kita belum pelajari ini. Kemudian huwa, yang waw ya, yang waw itu ada pada zahabu, yang jamak untuk muzakkar, yang gaib. Kemudian an-nun itu zahabna, satu saja. Kemudian na panjang itu ada pada nahnu atau jamak untuk al-mutakallim itu. Kemudian yang keenam, perhatikan, ta'ammal juga diperhatikan. Aina hamidun, maka cukup dijawab dengan kharaja. Tidak perlu dijawab lagi macam-macam, misalnya huwa kharaja atau kharaja hamidun atau hamidun kharaja. Tidak perlu, kita cukup menjawab kharaja. Karena kharaja ini ada fiil, kemudian ada fa'ilnya juga, namanya fa'il domir mustatir. Kemudian aina aminatu sama kharajat. Nah, kharaja fiil, tambah tanya itu tanda ta'nis. Kemudian fa'ilnya adalah domir mustatir. Oke, sudah selesai. Jadi teman-teman sekalian, jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan klik lonceng, dan dibagikan kepada teman-teman, khususnya bagi orang-orang Islam, supaya mereka bisa belajar bahasa Arab, insya Allah dapat memahami agama ini lebih baik lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.